harus mendaftarkan si merek dagang itu, baru kita memiliki haknya, Kang. Bukan kayak gambar, oh ini gambar punya saya tinggal diakuin nama Rike gitu kan enggak. Kalau merek dagang enggak gitu. Merek dagang tuh logo sama sebutannya harus kita daftar dulu ke negara, baru kita dapat haknya. Dan perlindungan itu berlaku 10 tahun, nanti perpanjang lagi 6 bulan sebelum habis. Tahu-tahu usaha kecil ini, puji Tuhan, terberkati jadi besar kayak usaha Akang. Amin. Nah, pas udah besar gitu baru bingung, udah 4 tahun ngerintis, ini merek ternyata tuh belum saya miliki gitu kan. Kalau saya tetap harus merek dagang dulu. Soalnya kan first to file. Siapa yang duluan nge-filing, dia yang lebih punya hak mendapatkan perlindungan. Khawatirnya terlambat ada orang di sana yang sudah duluan. Tapi kalau daripada kita punya merek kita nggak daftarin, ya nggak bisa di-appraise, nggak bisa jadi jaminan gitu. Banyak pebisnis merasa legal itu urusan nanti. Padahal seringkali saat masalah itu datang, semua sudah terlambat. Partner ribut, merek ditiru, kontrak merugikan, atau bisnis tidak siap menerima investasi. Hari ini kita akan bahas dua sisi sekaligus, bagaimana seorang Rike Caroline membangun kontrak hukum ya, bisnis kontrak hukum namanya, sebagai bisnis legal teh, dan apa saja kesalahan legal yang paling sering membuat UMKM sulit naik kelas ya. Sekalian saya langsung bertanya nanti ya. Selamat datang Rike. Halo Kang. Terima kasih sambutannya. Iya, wah ini kita kali ini akan berguru tentang apa ya, legal ya. Kita nanya tentang bisnisnya juga nanti ya. Iya, seperti boleh. apa kontrak hukum. Cuman kontrak hukum ini lebih ke ngomongin legal yang bisnis ya. Seperti itu ya. Boleh cerita dikit ya? Betul, legal bisnis. Jadi kalau kita ngomong legal atau hukum kan mungkin aspeknya cukup banyak ya. Mungkin masih yang terpikir itu kasus gugatan-gugatan atau pidana-pidana gitu ya. Tapi sebetulnya ada satu aspek legal yang deket banget sama keseharian kita, yaitu legal bisnis. Coba deh, kalau Akang kan karyawannya udah banyak nih, kan toko kuenya udah menyebar di mana-mana. Nah, pasti kan meng-hire karyawan itu kita pakai kontrak kerja karyawan kan. Nah, itu sebetulnya legal udah masuk di situ karena ada perikatan antara dua subjek gitu kan. Tanpa kita sadari tuh sehari-hari tuh ada legal yang deket sama kita, yaitu legal bisnis ini. Jadi tadi Akang tanya, kontrak hukum memang spesifikasinya hanya di bisnis. Kita bikin PT, CV, daftar merek dagang, bikin kontrak, sampai urusin perpajakan dan laporan keuangan gitu. Oh, banyak juga ya urusannya. Lumayan. Bahkan tadi awalnya kan ketika lihat kontrak hukum, saya pikir kan ini kita ngomongin legal tuh lebih luas. I see. Ternyata spesifik bisnis ini lebih menarik ya. Karena setahu saya memang legal tuh luas ya. Betul. Saya ada teman yang khusus legal yang ngejarin kredit macet. Oh iya, itu juga salah satu aspek ya. Penagihan ya. Penagihan. Oh, ini ada kalau di sini? Nggak ada ya. Tapi memang itu aspek legal juga kan. Artinya jadi bisnis tersendiri, dan kalau digeluti pun itu kayak besar juga gitu marketnya. Nah, ini kita ngomongin yang bisnis. Dan pebisnis di Indonesia kan banyak. Dan yang belum melek dengan legal pun banyak gitu ya. Oke, berarti ini kalau kita nanya breakthrough-nya dulu deh ya. Ini kan kita ngomongin kontrak hukum ini berawal dari legal normal platform biasa dulu atau langsung ke platform? Dari awal langsung platform, Kang. Pada saat pendiriannya di 2016, kebetulan juga lagi didukung dengan booming-boomingnya platform teknologi gitu ya. Yang hijau sama oranye nggak segede ini waktu itu gitu. Tapi kita udah nge-boost up, ternyata ada cara untuk bisa meraih pasar lebih banyak dibandingkan hanya mendirikan satu kantor, yaitu melalui platform teknologi gitu kan. Iya. Nah, ini by the way nih Sobat Kang Ridwan, beliau tuh sebelumnya presenter juga. Di mana presenter bisnis di apa sesi? Emang boleh disebutin? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Yang Burung Raja Wali lah. Burung Raja Wali ya. Kayaknya banyak yang Raja Wali ya sekarang. Iya. Jadi mikir. Enggak, setahu saya satu. Soalnya saya jarang nonton TV. Ya udah, pokoknya yang knowledge to elevate. Itulah ya kodenya ya. Nanti cari aja ya. Beliau 7 tahun ya di situ ya. Iya, 7 lama ya. tahun. Artinya ngomongin bisnis panjang ya. Iya. Oke, sekarang apa sih terobosan bisnis dari kontrak hukum ini? Dari yang mungkin tadinya startingnya bisa besar seperti sekarang. Apa terobosan yang dilakukan?
kalau kita balik ke 2016 tuh terobosan paling utamanya adalah gini. Kalau kita mau ngurus prosedur bisnis, misalnya mau ngurus pendirian badan usaha terus perizinannya, Kang. Saat itu pasti prosesnya tuh abu-abu. Jadi orang tuh taunya berbelit, banyak titipan, terus panjang banyak gitu. amplop. Iya, amplop merah, kuning, hijau gitu kan. Jadi di platform kan nggak mungkin kayak begitu. Masa kita platform cuma nampungin, ayo mau ngurus izin terus jalannya normal, itu kan bukan platform, itu mah cuman facing di depan. Jadi kita menjabarkan satu proses dari orang membuat bisnis sampai dia dapat perizinannya bisa buka secara legal. Terus kita belah-belah jadi tahap. Jadi di tahap 1 ini orang akan submit apa, Nyiapin mengumpul, apa. iya. Terus hasil akhirnya apa? Terus berapa lama lagi untuk dapat apa? Berapa lama lagi untuk apa gitu. Jadi prosedurnya menjadi clear, dibuka semua, udah nggak ada yang abu-abu, nggak mungkin di tengah-tengah ada biaya tambahan. Terus kita jadi tahu pengguna, oh untuk menempuh ini, saya syaratnya ini, biaya sekian, selesainya segini. Nah itu yang diautomasi dan di breakthrough oleh kontrak hukum. Oh, yang secara platform. Yang secara platform gitu. Karena kalau nggak platform kan perlu tatap muka ya. Benar, nanya dulu. Benar. Biasa Argo udah jalan. Tahu aja kan. Kan makan energi. Kalau platform kan udah algoritmanya disiapkan. Iya benar. Nah tapi itu juga salah satu tantangan tuh Kang sebenarnya. Jadi saya bilang breakthrough juga, tapi di 2016 jadi challenge karena orang masih taunya kalau saya mau berurusan dengan legal yang buat bisnis gitu, saya mesti ketemu dong sama dulu, orangnya, kantornya di mana, bener apa enggak gitu. Jadi masih ada kehati-hatian lah ya, karena yang akan mereka berikan kan data pribadi mereka. Iya, takutnya salah. Betul. Ternyata itu malah jadi challenge juga kan. Cuman kalau sekarang karena kita udah banyak edukasi, betul. Ya udah menyiapkan market untuk embrace bahwa udah ada loh teknologi platform yang membantu legalitas hukum dalam bisnis gitu. Betul. Nah kita juga terjun langsung, nggak cuma misalnya edukasi lewat podcast, tapi kita buat sendiri juga komunitas bisnisnya. Kita kasih update mengenai pengaturan terbaru. Jadi sudah terbangun kepercayaan publik dan platform sekarang malah jadi laku keras ya. Maksudnya lebih hemat waktu, tidak ketemu orang kalau bisa mendapatkan hasil lewat platform gitu. Betul. Nah ini menarik nih karena ngomongin kayak gitu, dengan adanya AI ini gimana nih? Iya. Aku juga selalu tuh facing a new thing, lihatnya kayak mata uang koin ya, dua sisi ya. One thing pasti ada threat. Threatnya adalah mungkin yang awalnya teknologi kami itu bisa untuk menyingkatkan proses dan mencepatkan hasil gitu ya. Ternyata AI pun sebanding gitu. Ternyata ada teknologi yang bahkan mungkin bisa dipakai secara bebas atau terbatas dan bisa sebanding. Jadi kan jadi threat juga nih Kang. Betul. Tapi di sisi mata uang koin yang satu lagi, saya ngelihatnya mendingan saya embrace jadi jadi advance. Iya, betul. Yaitu apa? Ternyata saya malah bisa replace, misalnya awalnya customer service itu masih manusia. Ternyata bisa kita replace dengan bot. Betul. Dengan AI gitu. Kita malah bisa lebih cepat menyampaikan informasi melalui AI yang embedded di knowledge kami. Jadi kayak misalnya kontrak hukum tuh kita lagi support, pemerintah punya beberapa terobosan baru dalam hal legal dan pajak. Misalnya nih Kang ya. Yang terbaru lagi anget nih. Iya, terbaru anget nih misalnya. Saya mungkin mau point out at least 3 lah ya. Kalau kebanyakan ya udah 2. Tiga boleh. Ini kan semakin banyak yang diinfo kan makin bagus ya. Kang Ridwan murah hati, terima kasih. Jadi kalau orang tuh dulu Kang ya bikin PT gitu, mungkin Kang Ridwan juga ada PT, itu tidak pernah tahu bahwa setiap tahun tuh sebenarnya wajib laporan melakukan kita sebutnya rapat umum pemegang saham ya. RUPS ya. Ya, jadi kayaknya tuh RUPS cuma dilaksanakan kalau mau ada perubahan. Atau kalau di PT terbuka lah gitu. Iya, atau PT terbuka kan wajib gitu kan. Kelihatan. Padahal tuh di masing-masing anggaran dasar kita itu udah ditegas disebutkan 6 bulan setelah tutup buku
itu wajib RUPS tahunan. Nah, sekarang pemerintah tuh mulai galak dengan RUPS tahunan tuh hasilnya harus disubmit Kang ke Kemenkum. Nah, ini tuh lagi gencar-gencarnya karena diberi batas waktu sampai November untuk setiap PT yang belum pernah RUPS di 2025 berarti kan, karena kan di 2026. Itu segera RUPS kemudian disubmit. Nanti bakal ada sanksi kalau udah setelah November. Gitu. Nah, kami embrace AI-nya tadi adalah ya udah knowledge-nya kita buat, kita masukin ke machine learning kami. Jadi sekarang pengguna kontrak hukum tuh bisa tanya, apa sih RUPS tahunan, dijawab sama AI. Bukan dijawab sama customer service. Dan itu lebih spesifik kali ya. Misalkan kalau ngomongin AI dia kan knowledge-nya lebih umum. Kalau ini betul-betul yang udah dilatih khusus gitu benar, ya. Benar, ngomongin bisnis, terus praktis di Indonesia. Walaupun AI juga dia ada yang nge-feeding juga kan, dapat informasi praktis di Indonesia. Tapi ini benar-benar praktisinya langsung bisa dibilang gitu ya. Ya betul. Karena kami build sendiri knowledge-nya untuk kami feeding ke machine learning-nya gitu. Satu tuh yang tadi, ada lagi yang 2, 3. Oh iya, yang 2, update kedua itu ini paling menjemukan, namanya KBLI. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Sebenarnya memang dari sejak saya menggeluti profesi legal, KBLI itu sering diupdate setiap 2 tahun oleh pemerintah. Tapi KBLI yang sekarang itu agak lumayan major. Sehingga walaupun PT kita nggak berubah bidang, tapi kalau kodenya diubah sama pemerintah, supaya nyambung sama mesin OSS, platform OSS itu platform perizinan dari pemerintah, kita harus menyesuaikan KBLI-nya, jadi nyesuaiin kodenya gitu, berubah. Kalau misalnya tidak berubah, nanti besok-besok tidak bisa melakukan update akte apapun gitu. Saya dulu lagi bikin PT, gimana notaris aja gimana. Kadang kan belum paham juga kan dulu ya. Belum paham gimana notaris ini, coba biar bisa mengakomodir kita kebutuhannya ini dibikinin aja jadi. Nah sekarang tuh sebenarnya hampir seperti itu, tetapi lewat si machine learning kami kan, lewat AI kami kan Kang. Jadi Akang bicaralah dengan si chatbot kami, dibuatlah tadi misalnya RUPS tahunan gitu, dibuatlah akta, atau mau nanya sebenarnya akte kita kan anggaran dasar ada 20 pasal. Pasal 18 artinya apa sih? Kan nggak pernah tanya kan? Nggak pernah. Iya, padahal bahkan nggak tahu. Mungkin juga nggak tahu pasalnya 20 gitu. Arti buka, ada 20 ya. Kadang kebanyakan gitu. Paham, saya paham. Karena mikirin omset dulu kan gitu. Itu dia sih Kang. Udah omset mikirin pajak nantinya kan. Iya, makanya. Yang ketiganya apa? Nah, yang ketiga nyambung sama jawaban Kang Ridwan barusan, yaitu pajak. Pajak ya. Ini agak sedih mungkin ya. Iya. Karena pajak yang 0,5%-nya sudah dihapuskan. Tapi untuk PT-PT ataupun CV yang sebelumnya sudah terbit, kan nggak boleh berlaku surut. Jadi masih bisa memberlakukan 0,5%. Jadi kontraknya masih berjalan yang lama gitu. Masih. Yang baru udah nggak boleh. Yang baru nggak boleh. Jadi udah nggak bisa dengan strategi pecah. Nah iya bener, udah nggak relevan lagi gitu. Pokoknya kalau udah 4,8 misalnya perseroan perorangan ataupun CV gitu ya, emang dia udah wajib lebih besar lah gitu. Tapi memang karena dibuat seperti itu mau nggak mau banyak, hampir rata semua kena kayaknya kalau kayak gini. Iya bener sih Kang, bener. Saya mau nanya nyolek ke yang politik nggak? Politik nggak ngerti. Jangan ya. Ya udah. Nah, Oke, sekarang tadi kan baru breakthrough yang pertama, yang keduanya apa? Oke, breakthrough-nya boleh berapa nih? 10? Tiga. Sebenarnya 3 tuh angka favoritmu ya? Sengaja kita 3 kerucutin karena saya melihatnya itu Pareto. Jadi kan kalau ditanya apa sih terobosan yang lo lakukan selama bisnis misalnya gitu kan, orang bisa nyeritain 20. Iya sih. Tapi kalau cerita 20 kan kelamaan ya, jenuh gitu. Paretonya berapa sih? Ya udah 3 aja gitu. Takut jadwal terlalu sedikit ya udah 3 ya kan. Makanya pertanyaannya cuma 3 aja gitu. Enggak ada hubungan, saya anak kedua soalnya. Oh iya, saya juga anak kedua kan. Oh iya, bukan anak ketiga. Dari 3 bersaudara. Dari 3. Iya, tengah saya. Saya dari 5. Tapi tetap tengah. Enggak dong, 2 ke 5. Oh, 2 ke 5. 5 bersaudara. Oke, siap. Iya, apalagi sekarang 2 juga, 3 udah banyak ya. Saya anak 4 soalnya. Iya. Kenapa tepuk tangan? Gak apa-apa, saya salut aja. Saya baru sadar anak banyak itu pas pindah ke sini. Anak saya ini bilang ke temannya bilang, kamu bersaudara banyak banget katanya. Karena kan kalau yang lain kan ada yang cuman 2 bersaudara kayak gitu. Ya itulah. Ngomongin keluarga. Lanjut. Gak apa-apa kan kita ngobrol santai ini. Iya.
Oke, kalau boleh kolek yang lain gitu ya. Tadi sebetulnya udah ke-mention juga sih Kang menurut aku Nggak kan. apa-apa diulang aja, tapi Iya, kita nanti mau perdalam. boleh, Hmm. boleh, boleh. Nah, kita kepingin bahwa image hukum yang oh dia cuman bisa diakses oleh orang-orang beruang misalnya gitu, Hmm. atau hanya korporasi besar yang membutuhkan hukum Oh, artinya dulu gitu. kan langsung orang gitu ya, Iya. ketemu orang legal gitu. Iya, iya. Itu tuh kita breakthrough dengan enggak. Sebenarnya hukum itu atau legalitas itu tuh menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam hal bisnis. Biar Hmm. kata dia kecil, mikro, Betul, betul. menengah, itu ada gitu. Seperti tadi kita mention Hmm. tentang karyawan misalnya gitu kan, Hmm. Kang. Jadi hukum bukan cuman barang mahal yang bisa diakses oleh orang-orang beruang gitu. Betul. Nah, dengan platform karena prosesnya tadi udah kita pangkas banyak, amplopnya udah nggak ada, udah jelas, clear. Kita bisa tekan biaya. Biaya. Nah, dengan tekan biaya maka pasarnya bisa jadi berubah, Kang. Gak cuman orang-orang yang menengah ke atas, tapi pasar menengah, kecil dan Artinya mikro banyak juga orang bisa yang mau akses. ngerapihin legalnya juga. Betul, betul, betul. Kan dia pikirnya, oh usaha saya masih kecil, nggak perlu deh kayak gini-ginian. Padahal enggak, setiap usaha dengan skala apapun tuh membutuhkan. Sebagai contoh nih, misalnya yang paling sering banget punya kasus kan adalah sengketa merek dagang. Oh iya, itu Karena kalau haki ya. kita misalnya mau jualan sesuatu atau kita mau buka kantor pelayanan tertentu, kita kan menggunakan sebuah brand, nama, sebutan atau logo kan Kang untuk mempopulerkan layanan kita toh. Betul, betul. Nah, nggak dipikirin bahwa kita yang membuat harus mendaftarkan si merek dagang itu, baru kita memiliki haknya Kang. Bukan kayak gambar, oh ini gambar punya saya tinggal diakuin nama Rike Iya, gitu kan enggak. Kalau gitu. merek dagang nggak gitu. Merek dagang tuh logo sama sebutannya harus kita daftar dulu ke negara, baru kita dapat haknya. Dan perlindungan itu berlaku 10 tahun, nanti perpanjang lagi 6 bulan sebelum habis. Iya. Gitu Kang. Nah, ini tuh nggak diketahui oleh usaha menengah dan kecil, dipikirnya nggak perlu. Tahu-tahu usaha kecil ini puji Tuhan terberkati Besar. jadi besar kayak Iya, usaha iya. Akang. Amin. Nah, pas udah besar gitu baru bingung, udah 4 tahun ngerintis ini merek ternyata tuh belum saya miliki gitu Iya, kan. iya. Barulah dia dengar-dengar, oh ya ini emang harus daftar. Barulah dia ngedaftar gitu kan. Ternyata Udah ada. iya, itu kan sering banget loh Kang. Banyak. Bahkan ada yang udah nandain gitu. Iya, bahkan kita juga dengar ada yang kita sebutnya troll. Troll tuh kerjaannya emang sengaja gitu Iya, jalan. mafia lagi. Iya, di sekitar sini mana yang belum didaftar ditulis dulu sama Iya, dia. mafia Gitu. merek gitu. Iya, ada kita dengar ada seperti itu kan. Iya, Jadi, saya juga dengar. jadi artinya kita yang sebagai pelaku usaha yang punya bisnisnya justru kita yang wajib melindungi bisnis kita. Meskipun skalanya mau kecil mau menengah kan kita walaupun mulai dengan kecil kita berharapnya besar nanti. Nah dipikirinnya tuh untuk preventif ke depan, jangan yang sekarang ntar dulu gitu. Iya, nggak taunya nanti ketika kita besar gak bisa diapa-apain. Oke, sekarang kan kita ngomongin bisnis masih kecil. Iya. Biayanya mahal nggak gitu? Enggak. Untuk yang masih awal mah aman ya? Aman banget. Jadi sebagai contoh gambaran nih Kang ya. Hmm. Kalau dulu boleh tanya deh ke generasi mungkin ibu bapak kita lah ya Kang. Kan kita ceritanya seangkatan nih. Iya. Itu mungkin bikin PT Alhamdulillah tuh seangkatan. Kebawah muda saya. bikin PT tuh ya pasti 2 digit. Misalnya belasan lah gitu. Paling murah-murah 8, 7 gitu kan. Nah, dengan platform teknologi udah banyak yang kita pangkas gitu. Jadi bikin PT mulai dari 3 tuh bisa 3 juta. Oke. Sampai dengan 5 juta. Itu udah tertaker gitu. Dan gara-gara kita breakthrough di awal seperti itu. Jadi layanan legal yang awalnya tuh tergantung orangnya, kamu pakai bajunya apa, pakai perhiasannya apa, oke kamu segini deh, kan nggak ada standar. Enggak gitu, iya. Di sini kan enggak, mau beli produknya apa, PT ya udah PT modal masukin, pendirinya sekian. Nah kan udah ketahuan dari awal harganya berapa Kang, mau dia omsetnya berapa, udah berapa lama usaha, tetap sama harganya kan. Bahkan nggak jadi juga bisa berarti kalau gitu. Nggak jadi jangan dong, sedih dong aku. Nggak maksudnya, kan ini ketika proses penginputan data. Kan itu udah langsung keluar tagihannya kan di situ. Kalau kita di awal dikasih tahu segini. Oh, udah clear dulu di awal. Karena takutnya kalau udah penginputan, kan yang diinput sama kami itu data pribadi Kang.
KTP, Oh, NPWP, I KK see, gitu I kan see. Kang. Saya pikir nggak, ini kan kita ngomongin platform ya. Iya. Saya pikir input data, udah Itu gitu keluar setelah tagihan, enggak, bukan? setelah di depan justru. Jadi di Oh, depan tuh tahu dulu tagihan, setuju gambaran dulu. harganya kisaran Iya, sekian, iya. terus baru orang input data, lebih Iya. kelihatan realnya nanti setelah Iya, selesai. jadi kalau di kita karena kita tahu Ah, yang kita kolek adalah data sensitif, jadi kita mulai dengan tahu dulu layanannya, tahu dulu harganya, disetujui hmm, dulu, dia hmm, keluarlah invoice di muka. hmm, Habis itu dia bisa payment gateway kan, ya bayar ya, secara online. Kalau udah oke, baru jadi submit iya, data. jadi mereka yang pengguna adalah mereka yang pasti sudah klien gitu. Iya iya Yang iya. mereka yang bisa login untuk memasukkan data mereka itu karena sudah persetujuan membeli suatu layanan. Berarti di awal-awal boleh dong diskusi-diskusi dulu Oh sebelum boleh, itu. boleh banget. Kan yang tadi diskusi ya, kita Betul, bisnisnya apa, boleh. kira-kira legal apa aja yang perlu Cukup, dirapin iya di betul, awal-awal. betul, Udah confirm, udah betul. terpilih, barulah masuk Benar, benar, payment, baru proses. betul Kang. Oh, jadi dia diskusi dulu di awal tetap kan gitu Tentu, ya. Ketika tentu, kita tentu. udah firm, keluar harga taksiran. Betul, Nah, itu berarti apa ya namanya? Banyak dong produk legalnya ya, bukan hanya PT aja ya. betul, betul. Kalau saya bagi-bagi apa Hmm. kamarnya gitu ya, Hmm. ya kamarnya pertama segala sesuatu yang berhubungan sama kontrak. Oke. Tadi kan yang dengan karyawan, Karyawan. dengan kerjasama, Ya ya. ada investor itu Ya, kontrak oke. dasarnya. Terus baru badan usaha. Di Hmm. sinilah yang tadi ada PT, CV, perseroan perorangan, firma. Ini Ya badan ya. usaha. Ini kurang lebih nanya ini sama aja dengan kayak, oh iya ya, berarti nanti kita perlu melengkapi data-data legal itu Apa ya. aja Iya gitu iya iya. ya, Lanjut. step-stepnya Iya, biar gitu kebayang ya. juga, oh ternyata legal Ada ini ini ada. aja, Ya iya. kadang kan kita nggak tahu legal tuh ada apa aja ya gitu. Benar, Nah, sok benar. coba lanjut. Terus kamar ketiganya itu hak kekayaan intelektual yang tadi, yang merek Oke ya. dagang, hak cipta, apakah Hmm. paten atau Hmm. desain industri, itu Betul. kamar ketiga. Terus kamar keempatnya perizinan. Hmm. Karena setelah badan usaha jadi, kan ini kan menggunakan akta notaris nih, Hmm. keluar pengesahannya oleh Kementerian Hukum. Kita individunya udah lahir, tapi belum punya perizinan. Hmm. Istilahnya KTP-nya udah ada nih, tapi belum ada misalnya mau berkendara ya SIM gitu. Hmm. Nah, perizinan kita urus di kamar keempat. Hmm. Setelah perizinan baru kita uruskan laporan keuangan. Karena udah mulai jalan kan per Ya. bulannya, udah ada pembayaran masuk atau revenue masuk. Hmm. Baru terakhir perpajakan. Jadi 6 kamar ini sebetulnya kalau kita pilah-pilah Iya gitu ya, ya. grouping ya. Betul. Nah di 6 ini yang tadi Akang bilang itu konsultasi mah silahkan aja gratis. Udah ada yang jawab lewat chatbot, ada yang kalau udah masuk ke spesifik kasus dia itu ada CS yang melayani, customer Oh, success. bahkan nanti bisa orang yang langsung handle ya ketika memang ada hal spesifik yang pengen didiskusikan. Betul. Itu mah bebas aja, itu kita nggak charge dan itu memang sengaja supaya masyarakat awam semakin bisa memeluk legalitas gitu, makin deket sama masyarakat awam gitu. Nanti kalau udah yakin bahwa oh ya ini yang mau saya tempuh atau tadi kan Akang bilang juga bagaimana nih budget, ya bisa diatur dulu mana yang duluan mau, apakah merek dagang dulu atau badan usaha dulu, jangan 5-5-nya langsung diajar di awal gitu, bisa disesuaikan. Baru dia akan check out. Kalau yang di awal-awal nih gue baru ngerintis usaha gitu ya, apa legal yang perlu dirapihin biasanya? Kalau saya tetap harus merek dagang dulu, soalnya kan first to file. Siapa yang duluan nge-filing, dia yang lebih punya hak mendapatkan perlindungan. Khawatirnya terlambat ada orang di sana yang sudah duluan. Merek dagang tidak perlu kita punya badan usaha, atas nama pribadi pun bisa. Nanti kalau badan usahanya lahir bisa ditransfer Kang. Oh, jadi jangan dulu mikirin aspek legal nih, gua harus CV dulu, PT dulu. Udah aja atas nama pribadi dulu. Nanti dirubah bisa. Bisa transfer ke pemilikan. Ketika perpanjangan atau bukan? Nggak usah, begitu CV-nya lahir, walaupun sudah 10 tahun perlindungan, nggak nungguin 10 tahun habis, itu di tengah-tengah pun bisa peralihan Kang. Oh, semuanya bisa berarti? Baru Bisa. tahu nih saya ada peralihan kepemilikan. Nah. Bisa banget. Jadi jangan tunggu kan, kalau merek dagang tuh first to file kan. Jadi mending langsung gitu. Saya selalu nyarankan itu dulu gitu ya. Memang setiap orang hukum ditanya mungkin opini berbeda-beda. Bagi saya melihatnya sengketa paling banyak itu di merek dagang. Kita bisnis kan masalahnya ya. Betul. Jadi itu dulu. Kalau itu sudah, baru kita ke badan usaha tadi gitu. Kenapa sih badan usaha jadi penting ya? Satu, pasti kalau sekarang orang menghindari pajak. Jujur ngomong nih, karena kalau semuanya ditimpakan ke pribadi dia,
pajaknya progresif kan. Menyentuh harta sekian atau pendapatan sekian itu di persentasenya segini. Terus yang di tahap keduanya segini. Pasti dia akan masukin ke badan usaha. Karena badan usaha kan terpisah dari dirinya gitu. Nah, di badan usaha itu kalau kita memilih, yang sekarang digabung ya kalau nggak salah, yang pribadi dengan badan usaha CV. Kalau CV itu tetap terjadi penyatuan antara pemilik sama badan untuk sekutu aktifnya. Tapi sekutu pasifnya enggak. Ini sekutu aktif terpisah. Ya. Kalau sekutu aktif dihitung Direktur, sama. Iya. Dihitung 4,8 M itu ya. Betul. Tapi kalau kita pilih PT itu berbeda. PT sama sekali berbeda. Kita kan udah memisahkan kekayaan kita untuk modal perseroan. Jadi PT udah punya modalnya sendiri, asetnya sendiri, perhitungan pajaknya sendiri gitu. Jadi pendapatan PT ya pajaknya PT gitu. Nah, itu paling aman karena nggak akan nyatu sama harta kekayaan pribadi kita sebagai individu. Jadi kalau ditanya badan usaha mana yang paling aman untuk kita berusaha, bagi saya pasti PT untuk yang paling ideal. CV masih ada sedikit resiko karena sekutu aktifnya, direkturnya itu bercampur dengan harta pribadi. Apalagi sekarang kan udah nggak bisa dipecah-pecah itu. Iya. Langsung set. Iya, udah mulai banyak pembatasan gitu kan. Betul. Tuh, kalau udah dua itu merek dagang, lalu pendirian badan, baru kita bisa mulai ke kontrak-kontrak operasional. Dirapihin pelan-pelan lah yang detail-detail itu ya. Iya, betul. Sambil berjalan, tapi yang penting kita udah lay out the foundation gitu. Dasarnya tuh udah bener gitu. Memang kita mau bangun sesuatu yang kokoh dan mau kita lindungin karena itu milik kita sendiri gitu. Betul. Nah gitu, jadi kalau Sobat Kaledon mau rapihin Manado tadi udah diceritain ya. Jadi haki dulu aja. Karena jangan sampai nanti bisnisnya gede, nanti udah diduluin orang. Iya, betul. Ngurusin haki gitu agak lumayan gak sih biayanya? Enggak, sama sekali enggak. Kan misalnya di UMKM itu ada khusus PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang jenis UMKM itu 500.000. Terus jasanya kalau saya nggak salah di range berapa sih? Di range berapa aja? Di range berapa? Range ya, mungkin kayak ya kalau bos gitu udah lupa. Iya kan. Harga detail. Yang gitu. penting melayani ya iya, kan. Iya. Melayani timnya kan, biar timnya ngurusin customer juga gitu. Kalau saya nggak salah tuh 3,5 ya Kang, kalau nggak salah ya. Pendaftaran merek dagang tuh kalau nggak salah 3,5 deh. 3,5 juta ya? Iya, betul. Sekitar di kisaran itulah ya. Di kisaran itu, betul. Karena ini udah lama nggak update harga gitu. Saya tinggal knowledge-nya aja, knowledge. Iya. Ya karena kan kalau bisnis sudah gitu kan area lain yang dipegang produk, ada orang produk lagi kan. Betul. Ngomongin detail gitu. Oke, jadi nanti kalau Sobat Kaledon pengen itu tuh gambarannya ya untuk menyiapkan ya. Mulai perlu dirapihin lah pelan-pelan. Betul. Ketika ada profit yang bisa disisihkan untuk merapikan legal. Betul. Mulai disisihkan. Betul. Oke, ini udah terobosan ketiga udah sebut kali ya kayaknya. udah kalau saya bilangnya mungkin gini deh. Break ketiga boleh ada. Iya, udah panjang lebar. Udah panjang lebar gitu. Baru 1 poin ya makanya. Iya. Kalau saya mungkin ngelihatnya adalah mengubah platform digital legalitas itu akhirnya membantu mengubah budaya masyarakat. Ya, karena kalau dulu kita nganggapnya hukum itu adalah di belakang ketika ada masalah. Jadi misalnya baru cari gitu kan. Iya, tapi keberadaan platform dan edukasi untuk menyiapkan market gitu ya. Itu membuat mereka tuh sadar bahwa si hukum ini investasi ya. Legalitas tuh investasi ya, bukan kalau udah ada penyakitnya baru diobatin gitu. Iya, lebih pusing itu. Iya. Bagi saya sih breakthrough yang paling nyata adalah ketika masyarakat bisa berubah. Jadi bukan cuman 1-2 hal yang biasa, tapi kebiasaannya masyarakat betul. berubah. Jadi kita sih puji Tuhan gak kehabisan masyarakat yang mau bertanya tentang legalitas. Selalu itu kebahagiaan ada, saya. Terus akhirnya memproses. Seberapapun kecil mereka tahu mereka wajib dilindungi oleh keberadaan legalitas. Nah itu lewat platform kami Kontrak Hukum. Apa kalau bisnisnya udah mulai membesar tuh, mereka udah mulai mikirin biasanya. Iya. Tapi awal-awal kadang suka abai gitu ya. Betul. Padahal memang itu kan mitigasi risiko bisa dibilang ya. Benar. Supaya nanti di kemudian tidak ada risiko itu. Benar. Dirapikan pelan-pelan. Iya. Ya mungkin bisa dibilang ketika kita punya budget atau menyisihkan budget yang memang untuk merapikan legal, dirapikan bertahap lah gitu ya. Karena kan kalau ngerapiin semua juga kadang
atensinya beda kan. Iya. Ini gue lagi mikirin omset kok mikirin legal kan. Iya. Sebetulnya keberadaan si platform ini atau kontrak hukum ini membuat business owner tuh nggak usah pikirin, tapi tinggal percayain. Iya. Jadi kan ada yang Anda ngurusin nggak soalnya, perlu ada yang ngerjain, ngurusin. iya. Nah dulu siapa yang ngurusin? Kita juga gitu Iya, kan. iya. Kalau sekarang ya udah ada platform terpercaya, cepet, efisien, harganya terjangkau, dan kita tahu nih barang ini jadinya kapan, Oh ada di berapa situ, lama. ada di situ timelinenya betul. dijelaskan. Artinya komunikasi intens karena Pasti. sedang menjadi klien. Benar, ya. Oke, menarik ya. Ya nanti kita diskusi ya. Boleh. Oke, pertanyaan berikutnya ini Iya. baru pertanyaan kedua. Oh, pertanyaan kedua, oke. Anaknya banyak soalnya tadi kita kan Asik, ngobrol. 4 kan Akang. Oke, kalau bicara growth hack ya, ini kan Ya. ngomongin legal tech company ya, bisnis legal tech gitu. Ini apa sih growth hack sehingga bisnisnya ini bisa seperti sekarang? Oke. Karena ini platform digital, jadi harus ngebawanya itu juga nggak boleh konvensional gitu. Kita bukan firma hukum yang tradisional gitu ya. Saya sih tetap merasa bahwa growth hack kami adalah lewat konten dan konteks. Jadi rajin create konten, terus menyederhanakan yang kita kalau menyaksikan sebuah penjelasan hukum kan kayaknya perlu S3 biar ngerti gitu kan. Tapi enggak, ini tuh dibawa menjadi bahasa awam, bahasa sehari-hari, bahasa yang lekat, seperti itu. Habis itu juga itu artinya konteks ya, karena dekat dengan keseharian ya. Tadi kan konten kita sering buat gitu, lagi ada yang baru kita edukasi gitu. Terus kita juga pakai sistem trend jacking. Artinya lagi apa yang tren nih. Nah, aspek legalnya masuk dari mana gitu. Iya. Tadi kan yang lagi tren 3 tadi. 3 tadi gitu kan. Atau misalnya kita lagi ngomong misalnya pernikahan artis mana gitu yang terkenal gitu. Tetap kita trend jacking karena di dalam pernikahan mereka ada legalitas. Apa itu? Ketika mereka mau bangun bisnis bareng, mereka dianggap satu individu. Iya. Kecuali membuat prenup. Harta itu. Iya, masuk tukang kita di situ. Nah, itu trend jacking. Jadi orang-orang semakin lekat, legalitas tuh ternyata sehari-hari saya ya relate gitu ya. Iya. Ya maksudnya kan ketika ada informasi kayak terbaru ngomongin pajak, sehingga itu sangat relate, sehingga itu bisa diedukasi juga. Betul. Masuk kan itu. Betul. Jadi nggak jadi sesuatu yang menakutkan lagi sih Kang. Iya. Apalagi sekarang banyak bisa diskusi ya dengan kalau saya kan banyak diskusinya dengan AI misalnya kan gitu kan, bisa tuh diskusi. Tapi kalau ngomongin ngomongin bener-bener konteksnya bisnis, punya machine learning yang benar-benar di training kan terkait database bisnis itu seperti apa. Betul. Gitu ya. Apa aja yang perlu disiapkan terutama di Indonesia ya. Benar. Oke, selanjutnya kalau kita ngomongin bisnisnya nih, seandainya nih si kontrak hukum ini ingin tumbuh 10 kali lipat. Wede, amin. 10x bahasanya kita itu. Oke. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu disiapkan sehingga bisnis ini bisa tumbuh lebih besar lagi? Karena kan ini jangkauannya langsung nasional. Dari semenjak dibrojolin udah langsung nasional. Iya, benar. Bisa diakses nasional. Berbeda kan dengan bisnis legal konvensional ya, artinya perlu ada kantor hukumnya. Betul. Orang perlu datang, perlu ngumpulin orang legal juga gitu kan. Kalau di sini kan yang kumpul nggak semua orang legal kan, tapi tim platform bisa dibilang ya, plus tim legal ya, kolaborasi. Betul, boleh betul. ceritain? Iya. Kalau mau 10x menurut saya berarti kan penetrasi pasar ya. Penetrasi pasar, kita harus jangkau pasar lebih banyak lagi dong. Nah, artinya kesiapan dari pasar tuh jadi kunci utama ya. Jadi ketimbang kita promosi bikin ini bikin itu tapi marketnya juga nggak ready, lebih baik kita ajak market masyarakat untuk mengerti dulu, mengedukasi dulu. Edukasi sih pasti mahal dan lama ya. Cuman karena sudah banyak platform teknologi, edukasi lewat platform teknologi lain. Kemudian konten-konten yang berhubungan sama legalitas juga cukup banyak sekarang diminati gitu Kang, bisa kita lihat. Jadi sekarang jauh lebih cepat gitu. Nah tadi saya juga udah mention ada kita bikin komunitas bisnis. Jadi mereka yang masuk ke kontrak hukum kan mereka pelaku usaha tuh Kang. Betul. Jadi kita jadi kayak kulminasinya mereka lah. Misalnya
pelaku usaha yang satu jualan ini, ternyata yang satu jualan ini tuh bisa connect di platform kami lewat komunitas bisnis kami. Jadi menghubungkan sesama pengusaha. Iya, betul. Nah, itu juga salah satu cara supaya kita bisa growth lebih banyak lagi gitu. Karena ketika mereka merasa kontrak hukum bukan cuman melayani kebutuhan, tapi bahkan membantu tumbuh kembang bisnis dengan mengkonek pengusaha sama lain gitu. Mereka akan merasakan manfaatnya sendiri dan akhirnya setia terhadap kontrak hukum. Nah, di lain sisi, kalau kami layanannya cuma itu doang juga nggak bisa jangkau market lebih banyak. Sehingga ketika kami mengikuti perkembangan pengguna kami, awalnya dia hanya bikin PT Kang, daftarin merek, terus bikin kontrak, terus ngurusin laporan keuangan, perpajakan. Itu kan satu cycle yang lengkap, meskipun tidak sekaligus loh Kang, pelan-pelan gitu kan. Berarti kita tahu bisnis dia ini sehat. Karena dia berkembang dari tumbuh ini ke ya. sini ke situ gitu. Nambah terus layanannya gitu. Betul. Oh, udah ke step ini nih, udah ke step ini nih gitu. Jadi kita juga tahu journey-nya dia ya. Benar. Nah, di situ kami terobosan dengan punya layanan yang sifatnya tuh retainer bulanan atau subscription. Jadi ketimbang masuk ke platform untuk membeli satu persatu, mereka sekarang sudah menjadi pelanggan tetap yang kalau masuk ke platform udah tinggal order, maka kontrak bulanannya itu dibuatkan. Jadi bukan satu persatu lagi. Oh, gitu jadi ada model yang memang produknya itu subscription. Betul. Tapi kita melihat perkembangan dari si user. Kalau dia belum ready, memang itu bukan produk untuk dia. Dia mungkin masih retail, masih ambil yang satuan gitu. Mungkin untuk produk legal yang bentuknya tuh rutin juga kali ya? Iya, betul. Kan Haki nggak bisa subscription kan? Betul. Haki nggak bisa subscription, tapi terkadang dalam satu Haki dia mau ke bidang usaha lain, itu kan kelasnya nambah Kang. Karena misalnya iya beberapa kelas kan. Iya. Tapi kan nggak bisa subscription kan? Itu hanya dibeli satu gitu. Betul. Yang subscription itu kan model-model kayak kontrak gitu. Kontrak, konsultasi. I see. Terus juga akte tuh kan pasti dibutuhkan paling tidak setahun sekali. Jadi dalam subscriptionnya tetap ada akte satu, tetap ada laporan keuangan. Gitu. Termasuk konsultasi kalau kayak ada masalah dulu kan sempat tuh ada Megacuan yang bermasalah di intellectual property lagu ya. Betul. Gitu ya. Itu kan seperti itu konsultasi langsung berarti ya modelnya. Betul, konsultasi dengan platform sepanjang berhubungan sama bisnis, bukan berhubungan misalnya perceraian, itu kan udah individu. Itu kita kan tidak sengaja tidak mau masuk ke ranah itu, ada bagian masing-masing lah. Sepanjang masih berhubungan sama bisnis, Haki, badan usaha, kontrak itu bisa masuk ke dalam konsultasi. Pokoknya kaitan bisnis semua digarap lah karena concernnya di situ gitu ya. Betul. Pengembangannya di situ. Oke. Nah, kalau bicara sekarang ngomongin pelaku usaha ya, kan tentunya pernah ada aja dong mereka melakukan kesalahan gitu. Apa tuh yang paling berkesan tuh kejadian? Ada aja. Ya. Gimana nih? Oke. Kalau melakukan kesalahan mungkin gaya gitu gue mikir dulu gitu. Ya, soalnya banyak ya mikir mana nih yang mau diceritain gitu. Iya. Mungkin tadi bener sih ketika kita kecepatan dan marketnya nggak ready, itu jadinya kan banyak resource yang terbuang gitu ya. Akang bayangin pas kejadian 2016 deh, itu tuh nggak ada legal platform loh Kang. 2016 gitu. Masih konven lah gitu ya. Konven. Terus? Ketika kami masuk itu kan kayak dianggapnya orang gila lah ya, maksudnya kayak lu yakin nih mau bisa yakin ngubah layanan hukumnya. Cara berpikir customernya. Iya gitu. Nah, tapi kitanya mungkin masih idealis ya. Jadi enggak deh, saya yakin ini pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Saya maunya seluruh masyarakat lapisan bisa mengakses hukum, bisa menjadi inklusi, tidak lagi barang mahal gitu-gitu kan idealis banget gitu. Jadi ya kita nekat aja kerjain gitu. Bahwa misalnya kita punya satu projection dan marketnya belum ready, itu merupakan kekecewaan terbesar gitu. Akhirnya ya, seperti tadi diceritain, ternyata aku mesti sabar kalau mau ngubah budaya dan kebiasaan masyarakat itu, ya caranya aku harus terjun untuk edukasi. Jadi pernah yang kayak sehari tuh
mungkin 4 kali tampil gitu. Itu udah keroyokan Mengedukasi tentang platform ini gitu. tentang platform dan tentang legalitas gitu. Legalitas aja udah satu tantangan kan. Belum tentu mereka mau, tadi kan kita cerita. Iya. Gimana ngubah mindset supaya itu jadi investasi, bukan cost lagi. Iya, bukan Terus ketika ada masalah baru mereka ngurusin. Betul. Habis itu yang keduanya lewat platform lagi gitu. Jadi kan Iya, double tuh kan, iya. gitu challenge-nya. Cuman senangnya adalah mungkin aku nggak sendirian lah gitu. Jadi kontrak hukum tidak sendirian, edukasinya bareng-bareng. Kita juga edukasinya bareng institusi. Jadi kalau langsung masyarakat kan mungkin masyarakat nggak percaya. Jadi kita datang ke institusi nih Kang, ke BUMN, Kolaborasi ya. ke Bank Indonesia ya. Terus kayak gini-gini, oh mereka aku masih inget di awal-awal tahun takjub gitu kan. Kok bisa ada yang kayak gini ya? Oh ya gini, terus kita demo apa. Makhluk baru dulu ya. Iya. Nah pas mereka udah takjub ternyata ada barang beginian, baru mereka mau embrace seluruh UKM yang mereka bina, silahkan kenalan gitu Kang. Masuklah kita tuh ke partner-partner gitu. Ya itu kan PR juga ya, memperkenalkan legalnya sendiri, bahwa itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi biaya, tapi itu menjadi semacam investasi dari awal gitu ya. Yang kedua tentang platform sendiri, karena memang ini hal yang baru, kayak perlu gak sih gitu kan ya, aneh gitu ya, udahlah mending ketemu. Kalau dulu kan gitu ya, kayak Zoom aja kan dulu, meeting ya rata-rata offline gitu. Tapi setelah udah terbiasa pakai Zoom, banyak juga yang orang training ataupun meeting tuh pakai Zoom. Sama ini juga kan. Orang mulai lari ke platform. Kalau sekarang mah udah gampang kali ngejelasin juga, gak susah. Masuk sini, install aplikasi ini udah langsung selesai. Ada aplikasinya nggak? Nggak, kita nggak aplikasi. Jadi kita web apps ya. Web apps, oke ya. Tapi kan di situ datanya tinggal diinput kan. Betul kan. Oh ya, itu di awal-awal itu PR tersendiri ya. Iya. Gitu. Kalau kita ngomongin partnership ya, biasanya kontrak bisnis nih antara rekan nih, kan banyak tuh sekarang musimnya kolaborasi bisnis. Apa sih yang perlu diperhatikan nih supaya nggak ada kejadian nanti di akhir? Iya. Berarti ini kerjasama berarti ya? Kerjasama ya. Kan orang banyak tuh kerjasama atau kolaborasi antara influencer dengan yang paham dengan bisnisnya gitu. Banyak lah macam-macam bentuknya gitu. Sederhananya begini. Sederhananya adalah ketika kita mau masuk kerjasama, saya tuh punya hak yang harus dilindungi. Begitu juga partner saya ya. Nah, tukeran dari si hak itu kan kewajiban. Jadi supaya saya bisa dapat hak saya ngelakuin kewajiban apa. Itu harus didefine dengan baik. Kita kerjasama nih, misalnya mau bikin bisnis bareng gitu ya Kang misalnya. Saya harus tahu nih perannya Kang Ridwan itu apa aja. Sementara peran saya apa. Jadi apa yang saya tuntut dari lawan saya atau partner saya tuh saya clear banget. Nah, dengan apa yang kita tuntut berarti kan kita tahu kewajiban kita itu apa. Lalu sebagai return atas kewajiban saya melakukan itu, hak saya apa? Itu yang paling penting ketika entering kerjasama. Semua ini dituang di dalam perjanjian supaya besok-besok kalau Akang nggak ngelakuin, saya bisa negor. Kalau nggak ada kontraknya, gimana saya negornya ya kan? Nah, setelah sampai ditegor, misalnya ditegor-tegor pun Akang cuek aja, maka kita harus mengatur bagaimana ganti ruginya. Kalau ternyata Akang abai, kita sebutnya wan prestasi ya kalau orang hukum. Di dalam pasalnya muncul. Di dalam gitu. Pasalnya kan lagi bahas kontrak kerjasama sebaiknya apa gitu kan. Ya pasti hak dan kewajiban dulu, tapi nggak berhenti di situ. Kalau ternyata saya mau nuntut kewajibannya Akang negor doang nih, tapi Akang tetap nggak ngelakuin, wan prestasi bagaimana saya? Iya, makanya kita aturlah wan prestasi, penyelesaian sengketa, ganti rugi. Disitulah kerjasama jadi lebih clear gitu. Kehadiran kontrak adalah supaya menjadi saksi atau bukti terhadap adanya transaksi kan. Jadi di kemudian hari kalau sampai ada yang abai, dasar kontrak itu bisa dipakai untuk lu udah abai loh gitu. Ada hak gue loh yang lo langgar di sini gitu. Kurang lebih. Kalau kita kan kadang ada risiko konflik ya di dalam legal itu ya. Supaya kita nggak bermasalah gitu ya, apa yang bisa menyelamatkan kita? Apakah fokus di yang tadi hak dan kewajibannya, atau lebih ke yang tadi tuh ada hal lain lagi yang perlu diperhatiin gitu di dalam kontrak, dalam kontrak kerjasama? Tadi kan ada wan prestasi ya, saya itu apa gitu? Hak dan kewajiban sama wan prestasi, artinya apa ada hal yang harus diperhatikan supaya nggak nanti
bermasalah gitu. Apa cukup itu aja yang paling utama? Paling utama sih kalau tadi secara sederhana gitu ya, harus ngajarin kaum awam gimana sih entering kerjasama, ya seperti itu. Tapi ada hal-hal lain yang memang sebagai contoh kasus-kasus yang masuk atau yang kita pelajari, kita analisa, itu perlu jadi perhatian. Misalnya kan di dalam ketentuan pembayaran, kadang kita lupa menakar bahwa pembayaran di tahap pertama itu seharusnya sudah mengcover seluruh cost kita. Tuh, jadi tahapan persentase dari tahapan itu cara ngitungnya gimana gitu kan. Sebetulnya harusnya kan sudah mengcover seluruh cost kita. Jadi resikonya lebih kecil. Tapi kalau di dalam negosiasi tidak mungkin dilakukan, kita berarti harus tahu resiko tidak mendapatkan tahapan berikutnya itu kita ada di tahap apa? Ada di layer yang mana dalam proses kita menyediakan barang atau layanan itu bagi pihak kedua. Jadi itu bisa memperkecil kerugian lah, itu dalam hal tahapan. Terus sengketa-sengketa kecil yang gara-gara interpretasi, misalnya harus dibayarkan selambat-lambatnya atau seketika juga atau pada hari atau 3 hari setelah, itu kan diatur. Perlu clear itu. Sangat. Kita cuma taunya setelah barang diterima, titik. Barang diterima itu tandanya apa? Kan supaya tidak multi interpretasi, barang diterima yang dibuktikan dengan ditandatanganinya, misalnya berita acara serah terima. Kalau enggak, barang diterima itu jadi sengketa sendiri tuh. Yang terima kemarin driver lu, enggak driver gua nggak terima gitu. Sengketa sendiri. Pembayaran hari juga jadi sengketa, hari kerja apa hari kalender. Nah terus ngomong lagi pihak, kalau manajer bisa nggak sih mewakili perusahaan, kan dia udah manajer, saya ngedealnya sama manajer, ternyata hukum bilang nggak bisa kalau nggak ada surat kuasa atau surat penunjukan, Kang. Jadi kadang-kadang kalau kita cuman ngedeal sama manajer, dia yang tanda tangan, tapi kita tidak pernah membaca surat kuasa dari direksi kepada manajer atau surat penugasan atau surat yang mengatakan bahwa memang manajer punya wewenang untuk melakukan penandatanganan atas nama perusahaan, kan jadi bisa kabur. Enggak, saya nggak pernah melakukan kerjasama ini sama kamu gitu. Jadi ada banyak aspek sih sebetulnya kalau mau dibedah satu persatu ya. Kalau pengen jelas nanti aja diskusi langsung gitu. Dengan kontrak hukum ya. Karena memang kan ada hal-hal tertentu yang memang kayaknya perlu di customize ya pada kita ya. Dan mungkin kan dari segi ibaratnya orang legal juga kan lebih ke kita tuh pengennya apa, mungkin itu di breakdown dulu gitu ya. Mungkin nanti aspek legalnya baru masuk gitu kan. Termasuk ini blind spotnya di sini nih, dikasih masukan seperti itu. Benar, korek. Nah ini kan ada pengalaman juga ya. Ini kita ngomongin soal seandainya nih ada investor mau besar nih mau masuk ke perusahaan kita, kan ada yang masuk juga kan ke kontrak hukum kan. Puji Tuhan, nah, terima kasih. Seandainya pebisnis lain lah sama gitu, itu legal apa sih yang perlu disiapkan sebelum orang masuk? Berarti ini saya malah bisa cerita dari pengalaman ya, Kang. Nah itu makanya tadi saya bilang kan ada pengalaman, ada yang masuk juga. Betul. Yang pasti ya, kita tempatkan diri di posisi investor. Kita punya uang, kita mau masukin ke bisnis yang menurut banyak orang itu bagus. Nah kita sendiri yang punya, kalau kita nempatin diri kita di sisi investor, kita akan ngeliat apa sih? Satu, pasti kan verifikasi dong, bener nggak bisnis itu legit. Jadi sebelum ngomong potensi proyeksi pasar apa, kita pasti seorang investor itu pasti akan lihat apakah legit. Legit itu dari apa? Pasti dilihat legalitasnya. Badan hukum ya? Badan hukumnya. Ini masih usaha pribadi? Iya. Ini masih usaha pribadi atau udah ada struktur yang mengatur? Kan investor masuk dia harus di-trade dengan sesuatu. Kalau kita sudah PT, kita trade-nya dengan kepemilikan saham. Meskipun belum jadi sekarang nih misalnya, kan ada juga yang sifatnya nanti baru di convertible notes namanya. Tapi kita trade-nya adalah uang dia itu masuk jadi saham. Sehingga ketika kita mengembangkan usaha itu sebenarnya bareng-bareng kan. Kalau kita rugi ya dia juga adalah pemegang saham kita, ya ruginya bareng. Kalau kita untung ya kita untungnya bareng. Tapi kalau usaha pribadi apa yang kita kasih? Itu masih usaha pribadi nih, belum PT gitu ya. Apa yang kita kasih sebagai trade dari uang si investor, diri sendiri. Kan nggak ada gitu. Jadi udah pasti investor tuh akan masuk karena bentuknya udah PT, karena ada saham yang bisa di trade dengan modal yang dimasukin si investor ini. Satu. Habis itu kalau dari pengalaman kami itu si Haki itu memberi nilai tambah valuasi. Jadi PT tadi ya, terus Haki memberikan nilai tambahan. Tambah valuasi. Goodwill ya bahasanya gitu, bukan? Iya. Karena kalau si
merek ini kita pakai tapi kita tidak pernah daftar, kan dianggapnya bukan punya kita. Oke. Tapi kalau kita sudah daftarkan, ada tanda bukti pendaftaran, ada sertifikat haki, maka ini sudah jadi milik kita. Jadi valuasinya menjadi legit. Itu yang dilihat. Baru terus sampel-sampel dari kontrak tuh dia lihat. Misalnya kita bilang kita udah kerjasama sama BUMN ini, kita punya karyawan misalnya 12, sehingga kita butuh modal sekian. Itu nanti dia ambil sampelnya. Coba saya ambil sampel kontrak kerja ke karyawan kamu, saya ambil sampel kerjasama kamu dengan BUMN misalnya atau pemerintah. Dia akan melihat gitu isi-isi kontrak. Sebagai contoh, kok kamu punya karyawan 12, kamu minta modal buat nambah karyawan lagi misalnya kan. Salah satu yang kita minta kan kalau investasi kan pengembangan sumber daya manusianya. Terus ternyata di kontraknya kamu abusive nih, karena orang ini kamu kontrak buat setahun doang, tapi kamu kasih masa percobaan 3 bulan. Kan itu sebetulnya ngelanggar loh Kang. Kalau orang karyawan kontrak mah nggak boleh ada masa percobaan. Masa percobaan itu untuk karyawan tetap. Setelah dia selesai masa percobaannya, maka dia harus mengangkat si karyawan itu menjadi karyawan tetap dengan segala tunjangan-tunjangan fasilitas, kan kayak BPJS gitu kan. Itu kan yang suka jadi gugat-menggugat di antara karyawan dan perusahaan. Betul, seperti itu. Nah itu tuh investor mau aman dulu, jangan sampai bener saya taruh uang di sini buat nambah. Nggak tahu bermasalah nanti. Nggak tahu bermasalah, malah yang gugat mereka yang baru di-hire gitu misalnya, kan jadi masalah gitu. Orang profesional lagi digugat. Iya. Habis itu juga yang utama kalau dari pengalaman kami, investor kan mau bersih pajak. Jadi nggak suka sebenarnya investor sama yang double bookkeeping tuh dia nggak suka. Misalnya sama pajak ngakunya sekian, tapi aslinya sekian. Itu investor nggak suka. Iya, pembukuannya 1 gitu. Iya, betul. Ada something wrong berarti kan? Berarti ada bisnisnya berarti kan. Kayak gitu, paling kurang lebih itu. Iya. Apalagi ya kontrak, haki, badan usaha, perpajakan, laporan keuangan, itu sih Kang. Oh iya, yang tadi kamar-kamar itu tadi aja kali ya. Kamar-kamar itu yang kita bantu. Secara umum itu yang diperhatikan dan investor suka ngecek gitu ya. Banyak juga ya. Iya. Makanya kesiapan untuk menuju ke sana tuh memang pelan-pelan harus dibangun gitu. Tapi itu kan awal bisnisnya dari awal memang udah disiapkan langsung ke sana kan? Oh iya dong, harus. Oke. Ada yang sifatnya dari awal dia memang mau pakai modal investor, karena tanpa modal investor dia akan terlambat gitu. Dia bisa growth pelan-pelan dengan modal sendiri, tapi dengan hijacking dari modal investor dia bisa lebih cepat dan gak ada yang nyusul dia. Ada yang gitu. Tapi kan ada bisnis-bisnis juga yang emang saya jalanin karena saya suka, ini keseharian saya mau menghidupinya. Jadi dia bukan yang nargetkan ada investor sekarang. Nggak taunya sampai di titik tertentu ini udah bagus buat udah sehat, udah bagus, udah keren, udah menarik, udah seksi untuk investor gitu. Kan ada tipikal yang mana pengusahanya gitu. Tipikal yang kedua ini juga nggak salah, cuman kapanpun bertemu dengan investor pasti mereka akan meminta itu. Itu yang pasti ditanyakan. Pasti. Karena mereka clean and clear kan. Betul. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya. Kok udah terakhir ya? Terakhir tuh nggak kerasa. Oh nggak kerasa ya? Udah hampir sejam. Tapi saya lebih ngelihatnya lebih ke ini ya. Ini kan kalau bicara legal itu kan kebanyakan orang ngitungnya cost ya. Tadi kita udah sempat bahas ya cost. Sejauh mana atau gimana caranya bahwa legal itu menjadi satu percepatan bisnis melihatnya. Kan ada orang itu yang gua kalau ngeluarin duit balik duit dong gitu ya. Kan bisa jadi akses legal itu kan untuk mempercepat bisnis. Ya. Tadi kan salah satunya ketika datang investor. Itu bisa. Ada nggak hal lain yang bisa diceritakan berdasarkan pengalaman? Oke. Nah, merek dagang itu kalau kita udah daftarin itu adalah menurut PP terbaru ya, adalah barang yang bisa dijadikan jaminan aset. Jadi kan kita kalau mau berhutang misalnya ke lembaga perbankan atau non perbankan gitu ya, harus memiliki jaminan kan. Jaminannya apa nih? Pepesan kosong biasanya gitu kan. Nah, tapi sejak ada peraturan pemerintah itu bisa menjadi aset untuk jaminan. Intangible asset ya sebetulnya tuh. Betul. Itu diakui. Bisa. Tapi di appraisal dulu kali ya. Pasti di appraisal. Tapi kalau daripada kita punya merek kita nggak daftarin ya nggak bisa di appraise. Nggak bisa jadi jaminan gitu. Dan si merek dagang itu meskipun amit-amit usaha kita tutup, itu sekali lagi adalah harta bergerak. Jadi bisa
dialihkan ya, jual beli. Kalau ada yang mau beli gitu. Ya, biasanya sayang-sayang pasti ada yang beli sih. Iya kan gitu. kayak dulu BBM ya, BlackBerry kan. Iya. Tiba-tiba ada yang beli, rubah. Apa Nokia juga kan Betul, sama. iya. Nokia, Jadi itu Nokia, ya. sebetulnya aset sih, aset untuk yang bisa divaluasikan gitu. Ibaratnya mungkin kalau Akang tanya sama saya gitu ya, ada satu istilah yang selalu suka saya pakai Kang Ridwan. Kan kita mau naik mobil sport apa yang Kang Ridwan suka? Apa mereknya gitu? Lambo misalnya. Lambo misalnya. Di Lambo ada rem nggak, Kang? Ada rem kan? Emangnya rem di Lambo itu tujuannya biar Akang berhenti ya, biar Akang nggak bisa melaju kenceng ya? Iya nggak? Iya kan buat ngerem kan? Iya buat ngerem. Tapi sebenarnya keberadaan si rem di Lambo itu biar Akang ngelajunya terhambat nggak? Enggak kan? Keberadaan si rem itu gara-gara kenapa menurut Akang? Pas berhenti aja kan? Iya, supaya kalau ada sesuatu Akang mau berhenti, aman ada remnya. Bukan supaya Akang menahan jalannya laju. pendek. Iya. Nggak mau menahan laju kan? Itu adalah legal, Kang. Legal harus ada karena kita punya mindset jadi aman. Kapanpun kita bisa injek. Kalau legalnya nggak ada, blong berarti. Pada saat melaju, bisnis kita harus melaju kencang seperti mobil sport, tapi remnya adalah legal, harus ada di situ karena kita jadi safety, aman. Jadi legal itu dianggap kalau mobil cepat itu kita lagi melaju kencang nih, ini sebagai safety pengaman. Betul. Jadi mindset kita juga udah tenang karena saya tahu kalau saya mau berhenti ada rem kok gitu. Ada yang ngamaninnya. Mulai dari kontrak, badan usaha, haki, pajak, tadi itu. Ya ini menarik ya, ngomongin legal itu panjang lebar, terus kadang isunya mulai kerasa kalau udah ada masalah biasanya. Makanya dibikin semacam laju percepatan atau sebagai investasi dibilang tadi Amerika kan gitu ya. Oke, thank you banget udah sharing. Aku yang thank you udah diundang, makasih. Panjang lebar juga, ini menambah wawasan saya juga gitu. Thank you. Kan biasa kalau saya nonton podcast orang, ini saya nanya langsung lebih enak. Thank you. Lancar untuk kontrak hukumnya. Amin, ya. terima kasih. Lancar juga buat Kang Ridwan ya. Thank you. Pas dulu dong. Okay. Aduh.